بسم الله الرحمن Pagi hari ini الرحيم dari kitab At-Tamhid ila Ma'rifati Tauhid, kita akan masuk pada halaman 29 pada bab Munaqqisatut Tauhid. Munaqqisat artinya perkara-perkara yang mengurangi tauhid. Kalau sebelumnya perkara-perkara yang meniadakan, membatalkan tauhid. Nah, kalau ini perkara-perkara yang mengurangi tauhid. Jadi tauhidnya tidak sempurna. Kalau dikatakan tidak sempurna itu maknanya dia masih dikatakan muslim. Masih disebut muwahhid, orang yang bertauhid, muslim, mukmin, tidak kafir. Namun tidak sempurna tauhidnya tadi. Jadi ada istilah pembatal tauhid, ada istilah pengurang tauhid. Wahyal umur allati tunafi kamal tauhid wala tanqudhu bil kulliyah, yaitu perkara-perkara yang meniadakan kesempurnaan tauhid dan tidak membatalkan tauhid secara totalitas. Jadi dia cuman mengurangi kesempurnaan tauhid. Wala tanqudhu bil kulliyah, dan tidak membatalkannya secara totalitas. Jadi cuma mengurangi. Fa'idha wajadta indal muslim, apabila atau fa'idha wujidat indal muslim, apabila perkara-perkara tersebut wujidat, didapati, indal muslim, pada seorang muslim, qadahat fi tauhidihi, maka akan mencacati tauhidnya. Wa naqasa imanuhu, dan keimanannya akan berkurang. Jadi perkara-perkara yang disebutkan ini, kalau didapati pada seorang muslim, maka tauhidnya akan cacat. Tapi tidak hilang secara totalitas. Cuman dikatakan cacat. Imannya masih ada, tapi berkurang. Walam yakhruj min dinil Islam, dan tidak dikatakan keluar dari agama Islam. Jadi tidak dikatakan kafir. Letak perbedaan yang kita pelajari kemarin, yang kita sebutkan kemarin pagi, seperti mendatangi tukang sihir, menyembelih kepada selain Allah, itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maknanya dia kafir. Nah, kalau ini dia tidak menyebabkan kafir, tapi seseorang tersebut dikatakan tidak sempurna tauhidnya. Di sini disebutkan wahyal ma'asi allati la tasilu ila darajati syirkil akbar awil kufril akbar awin nifakil akbari. Nah, perkara-perkara tersebut adalah al-ma'asi, maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada derajat syirik besar atau kufur besar atau nifak besar. Jadi dia ini cuma dosa besar. Dosa besar, ya maksiat. Tapi tidak sampai membuat seseorang kafir. Contoh misalkan maksiat, ya. Seseorang berzina, minum-minuman khamr, mabuk-mabukan, judi, itu kan maksiat. Apakah dikatakan dia kafir? Enggak. Dikatakan sempurna tauhidnya? Tidak. Tapi tauhidnya berkurang. Dia tetap dikatakan muslim, namun tauhidnya tidak sempurna. Nah, penting memahami adanya dua perbedaan ini tadi. Jadi ada perkara yang meniadakan tauhid, ada perkara yang mengurangi kualitas tauhid.
Di sana ada kelompok yang tidak membedakan dua perkara ini tadi. Yang dikenal dengan Khawarij atau Al-Wa'idiyah. Khawarij mereka mengatakan, orang kalau sudah terjatuh pada perbuatan maksiat, kata mereka kafir, kufur, keluar dari agama Islam. Maka jangan heran mereka akan mengkafirkan orang-orang yang terjatuh pada perbuatan maksiat, pemabuk, pezina, langsung mereka katakan kafir. Dan mereka meyakini orang-orang seperti ini kekal dalam neraka. Kemudian, wa ala ra'siha, dan yang paling tertinggi ya, dari jenis-jenis hal-hal yang mengurangi kadar tauhid tadi, wasailu syirkil akbar. Di antaranya pentolannya, istilahnya itu yang paling tinggi dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada berkurangnya tauhid, yaitu wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar. Wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar bukan dikatakan perbuatan syirik. Yang dicontohkan oleh para ulama seperti patung. Membuat patung bukanlah kesyirikan. Orangnya tidak dinyatakan kafir, tapi bisa mengantarkan kepada syirik besar. Contoh misalkan, ada orang usahanya buat patung apa? Patung ukiran atau mungkin patung pasangan patung Buddha dan yang lainnya. Dikatakan dia ini syirik, orang yang buat enggak, karena urusan dia bisnis. Tapi tindakan dia ini tadi bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kenapa? Orang yang beli patung Buddha ini tadi pasti untuk melakukan kesyirikan. Walaupun dia tidak nyembah patung tadi, dia cuma buat katanya tadi. Hukumnya tetap haram. Tapi tidak sampai dikafirkan. Itu letak perbedaannya. Misalkan monumen-monumen yang ada. Dia tidak dikatakan orang yang buat monumen, buat patung, misalkan entah patung kiai, entah patung misalkan orang soleh, atau patung tokoh masyarakat, tidak dikatakan syirik, namun mengantarkan kepada syirik besar. Dan memungkinkan beberapa waktu kemudian patung tersebut akan disembah. Apalagi disebutkan dalam hadis bahwasanya tidak akan terjadi hari sampai Jazirah Arab itu kembali lagi kepada kesyirikan sebagaimana dahulu. Ya. Wasyirkil asghar, dan perantara-perantara yang mengantarkan kepada, atau wasyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu mengurangi kadar tauhid. Riya. Ya. Pengen didengar, pengen dilihat. Wal kufrul asghar, kufur kecil. Wan nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Wal bid'ah, dan kebidahan. Itu semua perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang bisa mengurangi kadar tauhid. Kemudian di sini disebutkan ba'du ma yaqdahu fit tauhid wa yaqdashuhu. Sebagian perkara-perkara yang yaqdah. Yaqdah itu mencacati atau merusak tauhid. Ya. Wa yaqdashuhu. Ya. Mencacati tauhid. Di antaranya sabbud dahri, mencela ad-dahr. Dahr itu masa, zaman. Termasuk padanya angin, hujan, gempa. Intinya perkara yang berkaitan dengan alam. Dicela sama dia. Contoh misalkan hujan.
Oh, ya hujan terus. Katik berhentian, Pak Ibu pikir. Rumah kami nih banjir terus. Dia mencela hujan. Dan itu dianggap mencacati tauhid. Oh, ya hujan itu bukan kehendak dia. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Kalau dia mencela hujan seperti itu, sadar tidak sadar dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa mencacati tauhid tadi. Waz zaman, tadi zaman semasa. Ya. Wal ayyam wasyuhur, hari bulan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi apa yang terjadi dengan waktu, misalkan gempa, zaman, hujan, banjir, tidak boleh. Perkara-perkara yang sifatnya alami, itu semua tidak boleh kita celah. Dia udah kata salah. Angin kencang, tahu-tahu terlepas atap rumah. Ya tidak? Tidak boleh bagi kita untuk mencaci maki dia. Sampai ngomong asar angin, setan angin, misalkan. Payu pikir rumah lah jelek, mainlah buruk, kencang pula detiup. Bukan salah angin. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diperbolehkan. Rasul mengatakan, la tasubbud dahr. Jangan kalian mencela ad-dahr. Ya. Fa innallahu wad-dahr. Dikarenakan Allah lah yang membolak-balikan, yang mengatur waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya, at-tasya'um bit-tuyur au biyaumin minal ayyam au bisyahrin au bisyakhsin. At-tasya'um. Tasya'um itu beranggapan sial. Beranggapan sial bituyur dengan burung. Kalau masyarakat jahiliyah dulu mereka menggunakan burung. Jadi gini, kalau mereka nak berjalan, nak kemana, mereka ngelepas burung. Kalau burung terbang ke kanan itu bagus. Kalau burung terbang ke kiri berarti tidak bagus. Nah, depending dulu mereka kalau terbang ke kiri. Au biyaum atau hari. Apa tidak begawi man? Dah. Aku setiap begawi hari Rabu ini caknya sial. Apa tidak jualan dah. Tiap Rabu pokoknya hari sial bagiku hari Rabu nih. Tidak pernah laku jualan. Au bisyahar atau bulan. Nah, jangan kawin bulan apa atau bulan Sofar. Sofar itu apa? Hapit ujungan lama-lama gitu bulan Suro misalkan. Au bisyaksin atau beranggapan sial dengan orang tertentu. Tidak usahlah suruh date. Duduk-duduk ke masjid itu. Sial. Setiap ada date, tidak pernah kita dapat panitia nyiap ke makanan. Misalkan itu tidak boleh. Dan jadi ada istilah menganggap seseorang sial segala. Ya itu segala kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kawan mancing misalnya. Selalu dia mancing melancar. Gara-gara kawannya deket, kawin nih bawa sial ini tadi. Tidak pernah ngigit lagi ikan di sini. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya, kecuali yang dia gawe di situ melempari batu di tempat kita mancing tadi. Berarti ada sebab. Kan dia cuma duduk baik. Kalau dia melempari batu bukan bawa sial, bawa masalah itu namanya. Kita mancing lempari batu tempat ikan gigit. Kemudian at-ta'alluq bil asbab. Bergantung dengan sebab. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Bisa mengurangi kadar tauhid. Merusak tauhid. Bergantung dengan sebab. Bukan mengambil sebab. Beda. Kalau bergantung itu di sini, letak hati. Jadi dia lebih menggantungkan keberhasilan dengan sebab. Bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak boleh. Kita tuh cuma perantara.
jualan bakso, sukses, itu cuma sebab sebagai perantara. Hati kita tetap digantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabib, seperti dokter. Jadi dia terlalu bergantung dengan dokter. Jadi hatinya tetap ta'alluq itu bergantung. Jadi hatinya lebih condong, istilahnya itu kesembuhan ini ada pada tangan dokter. Itu juga tidak boleh. Ini hati tidak, kita yang tahu. Wal ilaj, pengobatan. Dokter, pengobatan, terapi dan yang lainnya itu cuma sebagai sebab perantara. Kita itu cuma diperbolehkan akhdul asbab, ngambil sebab. Tapi bukan ta'alluq bil asbab. Bukan bergantung dengan sebab. Beda di situ. Ya. Kalau ta'alluq itu amalan hati. Maknanya hatinya lebih menggantungkan dengan sebab. Contoh misalkan obat. Kita minum obat. Obat ini cuma sebagai sebab. Tapi hati kita tetap yakin Allah SWT yang menyembuhkan. Kalaupun seandainya Allah tidak berkehendak, maka walaupun minum obat tidak akan sembuh. Wal wazifah, dan pekerjaan. Jadi dia bergantung dengan pekerjaan. Kalau tidak kasih pekerjaan ini, tidak makan. Bukan pekerjaan yang ngasih makan itu Allah SWT. Jadi jangan ada ketergantungan kehidupan kita ini dengan pekerjaan. Pekerjaan itu cuma sebab. Contoh, wong yang bergantung dengan sebab. Kalau mungkin dia di PHK, itu stresnya luar biasa. Ini. Atau dia diberhentikan, stres, tidak banyak tidur, dan yang lain. Yang seperti ini menunjukkan tidak bagus. Dia bergantung dengan sebab. Dia yakin baik bahwasanya sebab, ya sebab. Yang menunjuk dia rezeki tadi Allah Subhanahu wa taala. Dia santai. Misalkan dia begawe di suatu tempat, tahu-tahu dia berhenti. Kalau dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ada jalan lain yang akan menggantikan rezekinya tadi. Tapi kalau dia bergantung dengan sebab, tidak terima dia. Histeris. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Wa adamit tawakkul 'ala Allah, dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bergantung dengan sebab, wa adamut tawakkul 'ala Allah, dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tergambar, Rahman? Jadi keberhasilan dia gantungkan dengan kecerdasan dia, dengan ijazahnya dia. Tidak disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat itu dia sandarkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Yang ini tadi cuma sebagai sebab. Jualan. Ya sudah, ini sebab. Allah Subhanahu wa taala yang kasih rezeki. Nah, contoh yang bergantung dengan sebab. Yang menggunakan pelaris. Ya, pelaris. Ini bergantung dengan sebab. Tapi sebab yang salah. Misalkan pakai jimat, pakai batu. Dia bergantung dengan sebab. Tapi sebab yang salah. Nah, yang bergantung dengan sebab ini tadi. Kalau dia meyakini sebab ini tadi yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki bukan Allah SWT. Itu namanya syirik besar. Makanya kata para ulama, al-i'timad ala sabab syirkun. Bergantung dengan sebab itu bisa syirik. Itu kalau sebabnya yang boleh, yang dibolehkan, itu bisa dikatakan syirik. Nah, terus cak mana kalau sebabnya memang tidak dibolehkan yang secara totalitas dalam syariat? Bergantung dengan kesembuhan dengan tanah kuburan misalkan. Bergantung dengan batu apa? Batu apa man? Batu petir misalkan.
atau bergantung dengan bulu perindu, bambu petu misalkan dan yang lainnya. Menggantungkan seperti ini bisa menghantarkan kepada syirik besar. Kemudian yang berikutnya di antara perkara yang mengurangi kadar tauhid, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah wa azabihi, dan azab Allah Subhanahu wa taala. Makar Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa yamkuruna wa yamkurullah. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, Allah balas makar tersebut. Apa makar manusia? Yaitu maksiat tadi. Allah memerintahkan seperti ini, menganjurkan seperti ini, dia bermaksiat. Nah, hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan makar hamba-hambanya tadi. Nah, merasa aman dari azab, dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Bebas dia maksiat cak manulai. Nah, ini bisa mengurangi kadar tauhid. Jadi dia merasa yakin tidak akan mungkin diazab. Nah, yang seperti ini dianggap dosa besar. Terus bagaimana seorang muslim, mukmin yang bertauhid? Dia harus tetap waspada. Hati-hati. Setiap dia mengerjakan sesuatu, dia harus waspada. Jangan-jangan sesuatu ini tadi bisa menjadi sebab diazabnya suatu kaum. Atau Allah SWT timpakan suatu musibah. Nah, kebanyakan orang-orang yang ditimpa musibah, ujian yang melanda, itu semua disebabkan mereka terlena dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum-kaum yang merugi. Makanya kalau ada suatu azab, itu menunjukkan suatu kaum tersebut merasa aman dari makar Allah SWT. Itu yang terjadi di kaum-kaum zaman dahulu. Ketika Allah SWT mengazab mereka, menimpakan azab, sebelumnya itu mereka merasa santai. Langit gelap, mereka bilang, hadza aridun mumtiruna. Wah, ini biasa, cuaca mau hujan. Tahu-tahu turun azab. Jadi mereka menganggap sepele. Zaman sekarang juga sama. Anggap sepele maksiat, zina, LGBT dan yang lainnya. Tahu-tahu diturun ke banjir, lantak banjir baru. Tapi belum masih sadar-sadar juga. Timpakan gempa dan yang lainnya. Ada masalah gempa di Turki. Yakinlah. Di tempat situ pasti ada kemaksiatan yang besar. Tidaklah terjadi gempa, kata para ulama, melainkan di tempat tersebut pasti ada yang maksiat yang zahirah. Maksiat yang zahir, yang nampak. Dan tidak ada yang mengingkari. Dan maksiat tersebut lebih mendominasi. Nah, ketika maksiat tersebut lebih mendominasi dan tidak ada yang mengingkari, azab Allah SWT yang akan membereskannya. Macam-macam, banjir, gempa. Tapi kalau seandainya di tempat tersebut masih ada maksiat dan ada yang mengingkari, itu masih bisa tertahan. Itu datangnya musibah, pasti ada kemungkaran, tidak ada yang mengingkari, dan dia sudah nampak. Itu datang. Awil qunut min rahmatillah. Nah, termasuk perkara yang mengurangi kadar tauhid, kualitas tauhid akan berkurang, al-qunut min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Ini lawan dari merasa aman. Kalau ini putus asa. Merasa Allah SWT tidak akan mungkin lagi sayang dengan dia. Misalkan usaha ini macet,
Buka usaha apa beda, kati lancar, tidak dapat duit. Cari gawean sana, tidak pacar. Cari gawean sini, tidak diterima. Pokoknya lah keliling. Sudah, akhirnya berpikiran negatif. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang lagi sama dia. Ini namanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mungkin dia teriak-teriak, ya Allah, ya Tuhan, aku tidak sayang lagi dengan kami ini. Banyak musibah yang ditimpakan ke kami ini. Seperti ini namanya al-qunut min rahmatillah. Kemudian di antara perkara yang mengurangi kadar tauhid, ada musabri ala aqdarillah. Tidak sabar terhadap takdir. Jadi apa ketentuan yang Allah SWT tetapkan kepada dia, dia tidak sabar. Nah biasanya ketidaksabaran ini menimpa perkara-perkara yang buruk. Semua orang kalau diuji dengan perkara kebaikan, terkadang senang. Ya, walaupun padahal terkadang perkara kebaikan tersebut membuat dia jatuh. Jauh dari ketaatan. Ujian Allah SWT itu dua macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi baik dan buruk itu semuanya ujian. Diuji dengan keburukan, contoh misalkan sakit, ya, kehilangan barang, gempa, banjir, itu buruk, ujian. Ketika seseorang diuji dengan perkara yang buruk, nah perkara yang buruk ini secara tabiat tidak disenangi oleh jiwa. Miskin, tidak ada jiwa yang senang. Sakit, tidak ada jiwa yang senang. Kehilangan barang, tidak ada yang senang. Musibah-musibah itu tidak disukai oleh jiwa. Nah, ketika diuji di sini, kewajiban bagi dia untuk sabar. Menahan diri dari berkeluh kesah, mengomentari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bagi dia. Terima, pasrah. Ini semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cak mana lagi? Di luar kemampuan kita. Nah, yang seringnya orang kalau diuji dengan kebaikan, justru dia senang. Diuji dengan banyaknya harta. Tapi di balik ujian ini kadang membuat dia jauh dari ketaatan. Sedangkan ujian yang pahit tadi terkadang membuat dia dekat taat. Contoh misalnya, seseorang diuji dengan ada di antara keluarganya yang meninggal dunia. Kadang dia kaum yang teruji saya itu tadi. Melok pengajian. Iya enggak? Dengarkan ceramah. Ke masjid. Kalau yang diuji dengan harta, pekerjaan lancar, usaha ini lancar. Luar biasa. Pengajian tidak. Soal tinggal-tinggal, alasnya bisnis, meeting, dan yang lainnya. Itu ketika orang diuji dengan perkara seperti itu, terkadang bisa membuat dia jauh. Itulah yang pernah disebutkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kami ubtulina bid-dharra sabarna. Kami diuji dulu dengan kesusahan, kami bisa sabar. Falamma ubtulina bis-sarra lam nasbir. Tatkala kami diuji dengan kelapangan, justru sebaliknya. Kami tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa sabar. Wal jaza. Jaza itu keluh kesah. Ini juga perkara yang mengurangi kadar tauhid. Al jaza. Mencacati tauhid dia. Keluh kesah. Wa mu'aradatu aqdarillahi bitasakhut. Dan juga di antara bentuk yang mencacati tauhid, mu'aradah. Mu'aradah itu menentang aqdarillah, takdir-takdir Allah, bitasakhut, dengan pembangkangan. Tidak terima dia terhadap
ketetapan ketentuan Allah SWT membangkang dalam hati, tidak nerima dia. Yang seperti ini juga dianggap mengurangi kualitas atau kadar tauhid tadi. Ada pembengkangan, ada penentangan. Dia tidak terima terhadap takdir Allah SWT. Ngapu ya Allah, kawan. Rai punya alam kema ini, dong pesek, bibir doer, gigi monyong. Coba mau takdirkan belaga. Nah, enggak aja kata nate. Memanglah takdir teh. Takdir gak Allah. Ketetapan Allah SWT ya teh. Ekonomi yang sempit juga sama. Semuanya takdir. Nah, di sini ada sisi poin yang terkadang ana jumpai di jamaah umroh. Kalau Allah SWT memberikan kemudahan kepada antum untuk berangkat umroh, niatnya antum kan untuk ibadah. Di antara bentuk ibadah itu sabar. Di sini yang hilang pada banyak jamaah umroh. Mereka kan minta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki aku bisa ibadah di Masjidil Haram, ibadah di Masjid Nabawi. Ya pada. Cuman sebagian orang salahnya dipikirnya ibadah itu cuma sholat. Iya dah. Sabar bagian ibadah bukan? Ibadah. Jangan marah-marah nak ngegas di situ tuh. Telat makan, ngantri panjang, marah. Banyaknya. Orang Indonesia nggak bisa sabar. Menahan diri dari merokok juga nggak bisa sabar. 7 hari nggak bisa sabar dari berhenti merokok. Kan berhenti dari sesuatu yang haram seperti ini kan, itu kan butuh kesabaran kan? Juga nggak sabar. Marahi bininya lah, marahi pembimbingnya lah. Ketemu dengan wong nggak ngegas baik. Yang seperti ini menunjukkan apa? Dia udah paham hakikat ibadah. Bukankah di antara bentuk ibadah itu adalah sabar? Makanya kalau antum belum paham hakikat ibadah, jangan dululah berangkat umroh. Ya. Jangan dipahami umroh itu cuma sholat, ya. Sholat, enggak. Tapi di antaranya sabar. Kalau antum enggak sabar, di tempat yang seperti itu, dosa dan berlipat. Itu kan tanah haram. Tanah haram itu, kalau beramal soleh, itu pahala berlipat. Kalau bermaksiat, itu dosa berlipat. Kalau antum tidak bisa sabar, tidak bisa menjanjikan kepada Allah untuk sabar di dua tanah tadi, ngoceh-ngoceh, siapa bayar antum ngoceh? Nah, siap-siap. Daripada antum nambah dosa, balik-balik umroh, dapat dosa. Karena tidak sabar ini tadi. Ya. Rame, padat, di hotel, ngoceh mulu. Bersenggolan dengan wong, nak nuja misalnya tadi. Malum itu biasa. Jadi kalau di Palembang kalau disenggol wong, nak nuja. Ini nak nangani wong. Enggak sabar-sabar seperti ini. Itu malah nambah dosa. Jadi sabar tadi meliputi 3 perkara yang disebutkan oleh para ulama. Sabar terhadap ketaatan, ketika menjalankan ketaatan. Duduk setelah sholat subuh. Ya. Pengajian seperti ini, itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Meninggalkan maksiat. Di antara contoh misalkan, meninggalkan ngerokok, itu butuh kesabaran. Kalau mau terbiasa ngerokok, susah. Lah tahu dia dalil rokok itu haram. Banyak menimbulkan mudarat. Para dokter dan pemerintah dan para kiai sepakat rokok tidak diperbolehkan. Iya benar. Pemerintah melarang. Dokter melarang. Para kiai juga melarang. Minimal kiai itu ngomong makruh. Ya, minimal. Ya. Padahal
hukumnya haram. Ya. Ada video Bahar Smith, dia ditanya, Beb, Habib pernah mimpi lihat Rasul? Tidak pernah. Sebabnya saya merokok. Ya tidak pernah nggak antum dengar? Pernah ya? Karena saya merokok. Makanya Rasul tidak datang karena saya merokok. Merokok menurut kiai-kiai makruh. Ya. Makanya jangan heran kalau kiai-kiai yang itu merokok makruh ya. Pandangan. Kan makruh itu kan perlu ditinggalkan juga. Ya. Dibenci sama makruh. Tinggal ke ngapa nak ngerjakan makruh? Yang sunnah baik. Ya. Nah, berarti kan merokok makruh menurut versi mereka. Berarti meninggalkan merokok sunnah. Ya. Kan lawan makruh sunnah. Ya. Kalau kita berpendapat rokok memang haram, berarti meninggalkan rokok wajib. Nah, dapat pahala. Sunnah berarti kan lawan makruh kan sunnah, berarti kan dapat pahala meninggalkan rokok. Nah, seperti itu. Nah ini juga butuh perjuangan kan untuk berhenti merokok, butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga, ketika mendapatkan takdir tadi, sesuatu takdir yang tidak mengenakan. Nah ini kaidah hidup ya, kaidah hidup. Ketika antum mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, kaidahnya sikap kuncinya. Antum harus meyakini sesuatu yang tidak mengenakan itu pasti baik. Allah SWT menyatakan, asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi Allah jadikan pada sesuatu tadi kebaikan yang sangat banyak. Antum jingok memang ini pahit. Tapi di belakang pahitnya tadi, di sini banyak yang indah. Nah, antum harus nelan dulu pahit ini tadi. Kaget banyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan tadi bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Contoh gambaran misalkan sakit. Sakit itu tidak hati yang lemah. Ya, hati yang lemah. Tapi setelah antum tahu, ternyata sakit ini tadi menggugurkan dosa. Baru kita sadar. Apalagi yang disebutkan dalam hadisnya, Allah SWT memberikan ujian kepada hamba seperti tertusuk duri, kesedihan, musibah, apa baik yang menimpa dia, digugurkan dosanya. Nah, kalau seandainya kita tahu, mungkin kita akan bergembira. Lagi jalan, ketusuk duri. Kalau seandainya kita tahu ini mau berkurang dosa tadi kan sekian, mungkin kita akan senang, mungkin nyari ya kan. Iya kan? Cuman karena kita udah kecingoan dengan dosa, kita ini dalam sehari mungkin lebih banyak berdosa dibandingkan beramal. Ya ya. Apa amalan kita sehari? Zikir apa yang kita amalkan? Itulah hikmahnya Allah SWT. Nak gugurkan dosa kita tadi dengan perkara-perkara yang sepele, yang menyakitkan. Lagi bongkar ban, kejepit, berdarahlah jempol, bergugur dosa. Coba kalau kita tahu, Masya Allah, hari ini dosa tadi ABC, gara-gara perkara sepele tadi gugur. Nah itulah butuhnya sabar. Ya, Allah Ta'ala. So, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan besok subuh Kamis. Kita